Pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas sesi ini, yaitu tentang sesi 14 ya, regresi sederhana, sedikit saya akan mengulang materi sebelumnya agar nyambung ya. Karena kita banyak libur, jadi saya hanya memberikan materi, ada yang video, atau ada hanya Excel sama PPT-nya saja. Jadi ini sebagai menyambungkan aja, agar nyambung ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 14, yaitu tentang regresi. Nah, sebenarnya di matematika ekonomi, kita udah belajar apa itu regresi ya. Tapi ada uji lain gitu ya, untuk menguji hipotesis. Kenapa perlu kita belajar ini? Karena saat penelitian nanti, ya, judulnya tergantung alat yang kita gunakan. Pertama seperti ini, ada uji square, ada regresi, ada korelasi. Nah, itu alatnya ya. Kemudian untuk apa kita belajar ini? Ya, mana tahu ya. Judul rekan-rekan semuanya menggunakan ini. Tapi kalau tidak menggunakan uji ini berarti ya sebagai pengetahuan aja bahwasanya ada loh statistik menggunakan uji ini seperti itu. Ini sedikit dibahas. Sebenarnya sudah saya bahas di entah video entah lupa saya. Ini diulang lagi. Nah, ini uji G-square ya. G-square itu yang mana? Nah, G-square itu masuk dalam statistika non-parametrik ya. Jadi parametrik adalah regresi. Nah, oke. Sedangkan non-parametrik itu korelasi. Artinya sama enggak? Ya, sama. Artinya sama-sama, oh kalau ini ya, pengaruh. Nah, ini akan kita bahas pada sesi ini, tapi ini sebagai pembuka saja dulu ya. Korelasi apa? Hubungan. Oh ya, sebelum saya memberikan materi lebih lanjut, saya ingin bertanya, rekan-rekan semuanya, ujiannya pakai manual atau mau pakai Excel? Silakan ya. Atau pakai SPSS? Silakan. Kalau belajar manual, nah di Excel sudah saya buatkan bagaimana tahapan-tahapannya. Kalau pakai SPSS, nanti juga akan saya ajarkan tahapan-tahapannya. Hasilnya ya harus sama ya. Kalau udah sama, SPSS pasti hasilnya sama dengan cara Excel. Dan kalau manual ya gimana lagi ya, harus menggunakan cara manual, rumus-rumus yang sebenarnya sudah ada di Excel. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak memiliki SPSS, ya terpaksa ini aja, Excel sama manual. Oke, kita ujian akhir bulan ya. Jadi sudah mendekati akhir. Nah, jadi statistika itu sebenarnya hanya ini, dua ini aja kalau judul ya. Kita mau judul yang sederhana berarti non parametrik. Tapi kalau yang canggih-canggih, nah parametrik. Ya, tapi ini malangnya bukan malangnya ya. Beruntungnya kita regresi saja ya. Ada nggak akuntansi menggunakan korelasi? Ada, tapi biasanya bagi yang peneliti ya, peneliti ya, yang ingin jurnalnya terbit. Nah, ini aja ya. Tapi kalau untuk skripsi ya harus ini ya. Skripsi S1, S2 ya harus regresi judulnya. Nah, ini sudah bisa dibaca sebenarnya. Ini saya hanya eh, memberikan underline aja ya, poin-poin penting. Nah, ini dia parametrik. Nah, regresi ya, diingat-ingat. Kalau di SPSS namanya regression. Nah, regression. Kalau ini hubungan, hubungan bahasa Inggrisnya atau bahasa di SPSS-nya korelat. Korelat. Pak, slide-nya nggak tampil ya, Pak? Eh, udah jauh saya. Maaf, maaf.
Hmm. Udah, udah tampil? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Saya ulang lagi. Jadi statistik saya bilang ya, ada dua. Yang paling penting itu parametrik dan non parametrik. Kalau menggunakan alat ya atau metode. Tapi kalau secara umumnya akuntansi di mana? Nah, di sini. Kalau telah pelajari ini diulang aja ya, review, maka kita telah membahas semuanya. Nah, seperti itu. Parametrik itu apa? Nah, contohnya adalah judulnya memiliki pengaruh-pengaruh. Nah, berarti itu parametrik. Kalau dia non parametrik berarti hubungan. Mana yang lebih rumit? Lebih rumit adalah pengaruh. Nah, akuntansi yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, ini akuntansi. Apa nggak boleh pakai hubungan? Boleh. Tapi biasanya untuk penelitian skripsi kita harus biasanya gini ya. Tapi tergantung penguji lah nanti, penguji sama pembimbing ya. Tapi semoga mendapatkan pembimbing yang memudahkan ya. Nah, kalau hubungan simpel ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita mengetahui loh bahwa statistika itu ada yang rumitnya, ada yang alat untuk penelitian yang rumit namanya statistika parametrik dan untuk sederhana namanya non parametrik. Nah, ini dia kalau dimetrikskan seperti ini. Kalau nah, parametrik banyak digunakan di bidang ekonomi ya. Datanya harus normal. Tapi kalau non parametrik yang ada hubungan-hubungan ya, misalnya apa? Hubungan penjualan terhadap laba ya. Kalau pengaruh nah, lebih banyak lagi. Ada uji T, uji F. Kali ini cuma uji signifikansi namanya. Tapi kalau pengaruh banyak lagi gitu ya. Datanya harus normal. Kalau ini datanya tidak harus normal. Kemudian ada uji asumsi klasik nih. Ini sebagai review aja ya. Tuh. Salah satu non parametrik itu adalah uji square namanya. Nah, ini sebagai pengantar aja. Square ini cara-cara membuat square-nya ya. Kalau nggak salah ada videonya ya atau gimana ya? Saya lupa. Rasanya sudah ada. Nah, seperti ini caranya tinggal dibaca aja ya. Ini review aja. Oke. Kemudian lanjut ke non parametrik. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ini ya. Nah, tadi saya bilang statistika itu kalau alatnya atau metodenya itu hanya ada dua, parametrik dan non parametrik. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya, yang mudah-mudah. Siapa yang banyak menggunakan non parametrik? Ya medis ya, medis, perawat, bidan, gizi ya. Karena kenapa saya tahu? Karena saya banyak membantu eh, skripsi rekan-rekan yang jurusan ini ya, gizi dan farmasi. Jadi dia hanya membuktikan ada nggak hubungan itu. Tapi membuktikannya dia dua kali ya, di labor satu atau di tempat dia bekerja atau di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian hasilnya ditaruh ke SPSS gitu. Kemudian jurusan kita akuntansi gimana? Ya, kita labor kita apa? Ya labor kita sosial, masyarakat ya. Atau laporan keuangan itu sendiri atau sistem informasi akuntansi ya. Nah, itu yang kita bahas. Oke. Apa aja statistika non parametrik itu? Nah, ada beberapa yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, mesti ingat lagi ya, skala yang paling tinggi itu apa? Rasio ya. Kalau sudah di rasio, nah rasio itu apa misalnya? 5/10 gitu ya. Di 0,5. 5/100, 0,5. Nah, itu disebut dengan skala rasio. Interval berarti kelas ya, 1 sampai 5. Ordinal itu ranking, pakai Romawi gitu ya.
ranking 1, 2, dan 3. Ya, atau yang juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Nominal itu apa? Ya, seperti ini. 1, 2, angka-angka U-nya bulat aja. Laki-laki, perempuan. Nah, ini harus jelas dulu karena setiap data jangan sampai salah memasukkan, gitu ya. Karena kalau salah masukkan data, maka interpretasinya juga salah. Alatnya juga salah. Nah, tapi non parametrik, ya, non parametrik mana? Cuma dua ini aja, nominal 1 dan ordinal 1, ya. Tapi kalau parametrik, nah, yuk, parametrik gunakan semuanya. Itu. Nah, kita akuntansi gunakan semuanya seperti itu. Sulit nggak? Ya, kalau dipikirkan sulit, tapi seperti orang-orang sebelum kamu, ya, mereka juga masih lulus kok, aman saja. Oke, lanjut. Nah, ini dia kalau ordinal itu ranking atau urutan gitu ya. Ini bisa dibaca saja. Ini juga bisa dibaca. Ini alat-alatnya nanti parametrik. Nah, ini akan kita bahas di sesi ini ya. Sesi sekarang. Nah, ini yang minggu lalu waktu kita tidak Zoom ya. Nah, ini sebagai pengantar saja yang kita bahas di slide ini, ada ini ya. Nah, seperti itu. Ini kita bahas. Tapi yang masuk dalam ujian tidak ada ini ya. Karena ini bagusnya menggunakan SPSS ya. Kalau menggunakan cara manual mungkin akan susah ya. Sudah saya coba, akan membutuhkan waktu lama, tapi ini sebagai pengenalan saja, mengenalkan bahwasanya ada loh alat lain ya digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, ini uji-uji ya, ujinya. Oke, kita buktikan saja sedikit ya. Sebentar. Kita buka SPSS ya. Data Excel-nya 13. Nah, ini dia, ini data-datanya ya. Nah, ini dia uji tanda berpangkat. Nah, nama bahasa Inggrisnya scientist berpangkat Wilcoxon. Ini penemunya ya. Kalau di berpangkat berarti datanya pasti udah ordinal itu ya. Nah, kita buktikan ini contohnya. Jadi kalau mau sudah saya upload, kalau saya belum upload nanti akan saya upload di link ya. Data ini jadi bisa membuktikan benar nggak hasil yang diuji sama Bapak itu gitu ya. Oke. Uji tanda Wilcoxon, Mann, Ruskal, Tukey, Spearman, Kendall. Ini adalah uji-uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 uji jika ingin judul skripsinya, tapi uji skripsinya tentang non-parametrik. Saya buka SPSS. Nah, ini masih kosong. Jadi kalau masih kosong, saya buka datanya. Saya menggunakan SPS 16, tapi saya juga ada 22. Tapi 16 ini sudah cukup mumpuni kok ya. Ini. Nah, gimana caranya? Jadi pada suatu penelitian ya, ditemukanlah data bagaimana hasil belajar yang terbagus ya. Apakah belajar sendiri atau belajar kelompok? Nah, ditemukanlah data pada 20 orang mahasiswa seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Caranya kalau menggunakan SPSS adalah analyze.
non parametric test. Nah, ini beda-beda ya, setiap alat tuh akan berbeda-beda ya. Jadi ini akan saya upload juga filenya, videonya, jadi bisa diulang di rumah bagi yang ingin mengetahui ya, membuktikan. Nah, ini uji beda. Ya. Analyze non-parametric test to relate sample. Ya. Jadi hanya membuktikan ya, relate atau hubungan ya. Ada enggak hubungan belajar sendiri dengan kelompok ya? Mana bagus? Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke sini. Dia uji tanda ya, sign ya. Ini tinggal masukkan ke sini. Oke. Kita okekan. Maka hasilnya muncul seperti ini, sign atau tanda ya. Maka apa yang kita lihat dari angka ini? Berarti kita harus mengetahui dulu hipotesis kita ya. Ingat, H0 adalah tidak ada hubungan belajar sendiri dengan kelompok. Kalau H1 ada hubungan belajar sendiri dengan kelompok. Kalau seperti ini gimana? Kita lihat pada nilai sig titik ini. Sig titik itu apa? Nilai signifikansi dengan menggunakan rumus. Tapi karena kita dibantu SPSS, maka kita sebut dengan sig hitung ya. Nah, sig hitung kita ini adalah 0,00. Apa itu 0,00 maksudnya? Kalau dia 0,00, artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Ya. Tapi kalau nilainya besar dari 0,05 atau alfa, ya. Jadi kalau nggak ada di soal itu alfanya berapa, berarti itu sudah dipastikan 0,05. Seperti itu. Nah, kalau ini gimana? Kalau nilainya 0,00 di bawah 0,05, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Apa maksudnya? H1 diterima apa kalimatnya? Ada, ya. Kalau H0 tidak ada, seperti itu. Kalau H1 diterima berarti ada hubungan belajar kelompok dengan belajar sendiri. Nah, itu aja. Jadi hanya sesederhana itu. Ya, kita tidak perlu uji normalitas data, tidak perlu uji T, uji F. Ya, cuma hanya mencari ini saja. Ya. Cukup sederhana. Ya, kita membuktikan belajar kelompok dengan belajar sendiri itu gimana. Nah, terbuktilah bahwasanya jika suatu mahasiswa, satu orang mahasiswa saja, belajar sendiri pun atau belajar bersama pun hasil ujiannya tetap sama seperti itu. Oke, itu uji sign. Kemudian kita buka selanjutnya. Uji apa yang kedua? Uji dua sampel saling berhubungan. File pen data. Namanya uji Wilcoxon. Sudah ya? Bisa kopikan aja di sini. Nah, uji Wilcoxon itu kurang lebih sama dengan uji ini, tapi ini ada sebelum dan sesudah, gitu ya. Kalau ini kelompoknya sendiri, kelompok datanya kelompok. Nah, kelompok datanya berkelompok atau grupnya berkelompok, dan ini sendiri. Kalau ini bedanya post and pass ya. Post itu sebelum sebelum pre. Nah, kalau ada sebelum dan sesudah itu Wilcoxon ya. Oke, saya masukkan, saya kopikan aja itu caranya ya. Jadi besok kalau mau meneliti, pindahkan ke Excel dulu. Buat di Excel, baru pindahkan ke SPSS. Kita buat di sini. Kita kopikan. Nah, datanya 22. Coba kita buktikan 22. Benar ya? Berarti ada 22 orang ditemukan respondennya. Karena ini masih var, jadi kita buat dulu. Sebelum atau pre, sesudah post. Nah, seperti itu. Oke. Tetap di sini analyze. Kita ingin membuktikan ya. Apa yang kita buktikan? Jadi di sini
gimana kondisi dia jantungnya sebelum merokok dan sudah merokok. Ada nggak hubungannya gitu ya? Jadi dokter menganjurkan eh, jangan merokok dulu gitu ya. Dilihat jantungnya seperti apa gitu ya. Kemudian sudah merokok gimana? Nah, dibuktikan kepada 22 orang. Ini nilainya ada nggak bedanya? Jadi kalau nggak metode lain dipakai oleh dokternya. Ini khusus bagi kesehatan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa juga sebelum COVID gimana pendapatan suatu perusahaan dan setelah COVID gimana? Nah, boleh nggak? Boleh ya. Oke, analyze sama non parametric test 2 relate sampel karena saling berhubungan. Nah, ini masih data yang tadi kita riset. Nah, dia akan kembali lagi seperti awal. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Pilih Wilcoxon ya. Maka akan ketemu seperti ini. Nah, kita lihat adalah ini dia. Sig titik atau sig hitung ya. Ini gimana hasilnya? Seperti itu juga. Kecil nggak dari 0,05 angka ini ya. Kecil ya. Kalau kecil berarti H0 ditolak, H1 diterima. Artinya apa? Kalau H1 diterima itu ada hubungan kondisi jantung pasien sebelum merokok dan sesudah merokok. Seperti itu. Cuma sedikit aja ya, cukup sederhana itu hasilnya. Tapi kalau bagian kesehatan mungkin akan melihat dulu, maka membutuhkan waktu lama ya. Maka itu yang membuat dia sulit. Tapi pas dia meneliti ke SPSS, ya, jadi sederhana karena dia telah melewati kesulitan dulu gitu ya. Kalau kita mungkin tidak perlu ke sana ke sini gitu ya. Kita hanya perlu kasih Google Form, nah cukup dengan seperti itu. Oke, uji selanjutnya adalah lagi uji Mann-Whitney ya. Uji Mann-Whitney. Saya buka datanya, ini sebagai pengetahuan aja. Biasanya ada loh penelitian seperti ini. Uji Mann-Whitney. Nah, ini datanya seperti ini. Saya save dulu. Saya keluarkan. Nah, jadi ini masih kesehatan ya. Jadi judulnya tentang menghirup udara, gitu ya. Menghirup udara, ada enggak hubungan menghirup udara ya pada hemoglobin? Hemoglobin itu apa? Darah ya. Dengan menghirup kadmium. Nah, apa itu kadmium ya? Nggak tahu juga saya ya. Jelas menghirup, ada enggak hubungan makin tinggi hemoglobin, semakin tinggi nilai hemoglobin dalam darah, semakin tinggi enggak nilai kadmiumnya, seperti itu ya. Jadi kita buktikan seperti ini. Jadi data itu bisa ditampilkan dalam bentuk angka atau dalam bentuk bahasa, ya, bisa. Tapi data ini ada koma-komanya, berarti angka ini disebut dengan angka rasio, ya. Angka nominal, ya. Oh, bukan angka rasio. Angka rasio itu adalah angka pembagi ya, angka persentase. Oke, analis. Non parametric test. Ya. Two independent sample. Nah, seperti itu. Nah, ada dua ini, ya. Kita apa yang ada grupnya, ya. Yang ada grupnya adalah menghirup. Kenapa? Seperti ini, ada menghirup, ada tidak menghirup. Jadi masukkan ke grouping, ya. Kemudian hemoglobin tidak ada grupnya, tidak ada datanya seperti ada laki-laki, perempuan, ada naik, ada turun, ada cantik, ada ganteng, nah gitu. Hemoglobin cuma hanya angka. Ya. Nah, centang ini apa? Mann-Whitney saja, gitu. Oke, ini diisi juga. Jadi satu itu menghirup, dua itu tidak menghirup. Oke. Dan kita oke kan? Hasilnya seperti ini. Oke, lihat sik titiknya ya. Sik titiknya masih menunjukkan angka 0,00. Artinya apa?
H0 ditolak, H1 diterima. Gimana caranya? Yaitu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan menghirup dan ada hubungan hemoglobin terhadap menghirup kadmium. Oke, selanjutnya adalah uji Kruskal-Wallis, ya. Jadi cara mengingatnya, bentuk ini soalnya, bentuk ini penelitiannya, ya. Kalau ingin kita gabungkan, kita hubungkan dengan akuntansi apa, misalnya, gitu ya. Boleh sih, ya. Kalau sama saya nanti dapat membimbing boleh, ya. Tapi kalau sama yang lain nggak tahu ya. Yang jelas ilmunya ada, jadi nggak perlu kita ragu, nggak perlu kita takut. Oke, lanjut. Uji Kruskal-Wallis. Si open datanya dulu. Wallis. Nah, ini dia. Ya. Jadi penelitiannya adalah tentang lama kesembuhan seseorang. Nah, ini hari ya. Ada 5 hari dengan menggunakan betadin, ya. Nah, ini 2 hari pada orang yang ketujuh menggunakan bioplasenton, ya, selama 2 hari. Ya, ada enggak hubungan lama kesembuhan terhadap obat atau ada enggak hubungan antara obat terhadap lama kesembuhan, gitu ya. Nah, ini ada 3 obat, berarti obat pertama kita asosiasikan dengan satu atau kita lambangkan dengan satu, karena kalimat ini tidak bisa dibuat, ya. Yang dibuat itu hanya angka ini aja, ya. Oke, kita kopikan datanya. Cara membuat ini tadi gimana? Oke, nanti bisa juga. Nah, dengan data yang sama, kita kopikan ke sini. Ini datanya ya, delete aja. Ini kasih nama lama kesembuhan dan KT dan obat, ya. Ini obat lama kesembuhan. Nah, di label ini adalah rincian apa itu hari itu lama kesembuhan. Kalau di sini yang singkat-singkat aja obat yang dipakai. Oke, nah di sini kita baru membuat bahasanya lagi ya. Satu adalah tadi betadin. Dua, dua, dua nebacitin. Nebacitin. Tiga bioplacenton. Bioplacenton. Nah, kan angka tadi itu ya. Oke, kita lihat di data view. Nah, dalam bentuk angka obatnya. Kalau kita ingin menampilkan var 3 ini apa? Clear dulu. String jadikan numerik. Numerik itu nominal maksudnya ya. Apalagi ini. Oke, di save. Nah, kita lihat. Oh, kok nggak tampil ya? View obat. Ya, hilang dia. Sorry, kita ulang lagi. Betadin. Nebacitin. Bioplacenton. Nah, ini bahasa-bahasa medis ya. Nah, ini dia akan tampil dalam bentuk tulisan, tapi kita atur dulu, kita sesuaikan dulu seperti itu. Nah, ini dia. Kita membuktikan ada enggak hubungan antara obat dengan hari. Ya, pastinya ada gitu ya. Tapi kita buktikan secara statistika. Kita nggak boleh ngomong-ngomong asal-asal aja, tapi kita buktikan dengan statistika. Analis, non-parametric test,
ya. K independent samples. Nah, seperti itu. Yang grouping yang mana? Yang ini, ya. Yang lama kesembuhan ini. Kita adalah Kruskal-Wallis. Nah, ya. Kruskal-Wallis dicatat ini. Kita buat minimumnya ada 1, maksimumnya ada 3. 3 obat ya. Continue, kita lihat oke. Kita lihat hasilnya, nah 0,025. Artinya masih di bawah 0,05. Artinya adalah dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kalimat analisanya seperti ini. Ada hubungan antara lama kesembuhan terhadap obat atau ada hubungan antara obat yang diminum terhadap lama kesembuhan seorang pasien. Tentu saja ada gitu ya. Tapi dibuktikan dengan angka, nah ternyata benar. Teori dengan praktek sama. Teori dengan rumus sama seperti itu. Kita lanjut lagi. Uji Sigeltouki ya. Sigeltouki itu seperti apa? Oke, eksperimen aja langsung ya. Ini jarang sekali ini. Di sini udah nggak saya jelaskan Sigeltouki itu. Nah, ada ya. Berarti datanya merek sama penjualan. Yang mana itu? Oh, ada. Ternyata. Oke. Sigeltouki. Ini tidak ada. Jadi kita buat saja. Nah, Sigeltouki itu membandingkan dua variabel juga. Ya. Aja variabelnya. Nah, ini. Jadi pada suatu toko, dia ingin membuktikan ya, mana penjualan yang paling banyak di hari pertama. Selama berapa hari? Selama 40 hari. Ya. Jadi hari pertama Samsung terjual 52 unit dan sampai Oppo ya dari 43 seperti itu. Nah, kita ingin membuktikan. Apa yang kita buktikan di 2K ini bisa dibaca saja. Apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan dari ketiga merek tersebut ya. Jadi yang kita cari ini eh, seperti ini. Jadi kalau rata-rata semuanya sama saja, misalnya Samsung 10, Vivo 10, Oppo 10. Ya buat apa kita menjual? Kita jual aja Samsung karena sama-sama ya rata-rata semua konsumen ya sama gitu ya. Tapi kalau Samsung terjual 50, Vivo hanya 3, Oppo hanya 5, berarti keputusan kita apa? Berarti tidak ada perbedaan rata-rata, berarti kita cukup menjual Samsung aja ke depannya, bulan ke depannya. Nah, itu kita buktikan. Dari ketiga merek ini, ada enggak perbedaan rata-rata gitu ya? Kalau rata-rata ada perbedaan, berarti kita tetap menjual 3 merek. Tapi kalau tidak ada perbedaan, nah berarti kita menjual salah satu saja. Buat apa kita menjual banyak produk tapi tidak ada yang membeli? Oke, kita buktikan. Copy dulu. Itu. Nah, ini penjualan. Penjualan P. Di sini merek. Nah, penjualan HP hanya dalam bentuk angka saja ya. Jangan lupa ini perlu juga ya nominal. Jadi datanya nanti akan fokus kepada hasilnya nominal. Nah, ini diganti. Satu itu Samsung, dua itu Oppo. Ya, benar, ya.
2 Vivo. 2 Vivo. 3 Oppo. Nah, oke, sudah ada. Mari kita cek. Nah, ini ya. Ini dia, kita melihat ada enggak perbedaan rata-rata seperti itu. Oke, analis. Nah, di sini sudah saya bagi yang ini dia, analis, compare mean, dan one way ANOVA. Analis, compare mean, one way ANOVA. Oke, yang ini masukkan ke faktor. Kenapa faktor? Karena dia ada tiga merek. Ya. Jadi di sini langsung oke. Nah, ini ANOVA-nya, gitu ya. ANOVA itu dilihat dari sini aja, 0,10. Jadi dia melihat rata-ratanya saja, kecil nggak dari 0,05. Ya. Kalau kecil, nah berarti H0 ditolak, tidak ada perbedaan. H1 diterima, ada perbedaan rata-rata penjualan ketiga merek HP tersebut. Ya. Berarti ada perbedaan. Mungkin saja di Samsung banyak, gitu ya. Ada di Vivo banyak. Nah, tapi karena sederhana, jadi kita nggak tahu nih mana rata-rata terbanyak. Kita hanya tahu bahwasanya keputusan kita adalah ya berarti kita harus H1. Ada perbedaan rata-rata, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang harus kita jual, apa yang kita hilangkan, apakah OVO, Vivo, Samsung, nggak bisa. Nah, itu hanya bisa di uji regresi, ya, uji yang lebih lengkap lagi seperti itu. Oke, itu sebagai pengantar dari non parametrik, ya. Oke, kita lanjut kepada sesi ini. Sesi ini tentang, saya keluarkan dulu. Regresi linier sederhana, betul ya? Kita cek. Hari ini tanggal 13, regresi sederhana, ya. Dia masuk kepada parametrik. Nah, di waktu matematika ekonomi ada namanya model regresi. Masih ingat apa itu model regresi? Yang masih ingat? Uji regresi ini juga disebut dengan uji model, ya. Kita ingin membuktikan model. Apa itu model? Itu rumus, ya. Atau disebut juga dengan persamaan, ya. Apa itu? Regresi modelnya seperti apa? Y sama dengan A tambah BX, ya. Oke. Jadi sederhana itu seperti ini, ya. Nah, kita selanjutnya uji linier berganda. Nah, berganda seperti apa? Apa bedanya dengan sederhana? Nah, kalau dia berganda, seperti ini modelnya dia. Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 tambah titik-titik, ya. Artinya apa? Kalau regresi sederhana, variabelnya cuma 2. Apa itu? Y1, X1. Apa beda? Apa bedanya? Kalau berganda, Y-nya berapa? Y-nya 1, X-nya berapa? X-nya N, ya. Bisa 1, tidak boleh 1, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa N, ya. Bisa banyak. Oke, itu bedanya, ya. Jadi ingat bahwasanya sederhana cuma Y sama dengan A tambah BX, sedangkan berganda yang akan kita pahami nanti setelah maghrib, Y sama dengan A tambah BX1 tambah BX2 dan N. Seperti itu. Oke, itu yang kita bahas pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke.
Nah, jadi peta kita belajar, nah, konsep dasarnya seperti tadi ya, yang saya bilang tadi, harus tahu dulu apa bedanya, maka kita akan tahu apa yang akan kita pahami, seperti itu. Kemudian metode least square, apa itu least square? Yaitu modelnya itu. Nah, kemudian koefisien R, apa itu R? Apa itu limit? Nah, limit sudah kita pelajari seharusnya. Nah, kita uji hipotesis ya. Jadi ini adalah khusus jurusan akuntansi ya. Nah, ini yang fokus sekali. Nah, jangan sampai tidak fokus pada poin ini ya. Oke. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, kita fokus ke parametrik. Non parametrik tadi ada 6 ya. Kalau parametrik cuma ada 2. Regresi sederhana, regresi berganda ya, cuma 2, tapi hasil yang ditemukan yang dihasilkan ya, penelitian yang dihasilkan lebih lebih detail ya, lebih komprehensif seperti itu. Nah, apa aja? Korelasi Pearson, uji F, uji T. Ya. Ini sudah kita pahami tadi, sudah kita lalui, sudah kita praktekkan ya. Tapi kalau mau tingkat lebih lanjut ya, tingkat advance ya, kalau mau belajar lebih lanjut boleh ya. Tapi kalau belum tertarik, nah kita harus tertarik ke sini karena judul kita ada di sini yang kita fokuskan. Nah, ini tadi saya bilang ini ada bedanya. Nah, ini apa? Error ya. Oke. Ini bisa dibaca saja biar kita lekas selesai, tidak berlama-lama. Nah, ini mesti ingat ya, ini apa namanya? Konstanta. Oke, nanti dibuktikan. Nah, kalau korelasi tadi apa sih bilang? Ada hubungan-hubungan. Nah, boleh nggak? Iya, boleh. Tapi lebih sederhana saja hasilnya gitu ya. Hubungan teks amnesti terhadap pendapatan negara. Waktu ada teks amnesti besar-besaran itu, naik nggak pendapatan negara? Naik gitu ya. Tapi kita buktikan dulu. Ya. Kita hanya, nah itu disebut dengan penelitian verifikasi. Penelitian itu banyak. Penelitian memang baru, memang belum ada orang sebelumnya, tapi penelitian lain apa memverifikasi gitu ya. Jadi penemu itu, ya, yang hebat itu bukan inovasi ya. Yang hebat itu adalah inventor, inventor atau invention. Ya. Inventor, bukan inovator. Ya. Kalau inovator adalah orang yang ATM. Apa itu ATM? Kalian tahu? ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Sedangkan inventor, ya dia membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, disebut dengan inventor. Sekarang itu banyak orang inovator, gitu ya. Seperti Bill Gates itu, dia itu inovator, bukan inventor, penemu ya. Yang menemukan komputer itu banyak. Nah, ada waktu sebelum Perang Dunia, ya, ada sekelompok tentara yang ahli IT gitu ya. Itu inventor. Atau penemu sepeda siapa gitu ya. Kalau inovator sepeda banyak sekarang, ya, sepeda fiksi, sepeda biasa gitu ya, sepeda sport, sepeda mountain bike. Nah, regresi linear sederhana. Jadi kita fokus ke sini ya. Nah, ini bisa dibaca, kita buktikan saja. Nah, garis regresi linear ya. Garis regresi linear ini juga bisa digunakan untuk menghitung apa? Menghitung ya nilai saham, menghitung penjualan, ya, meramal penjualan. Nah, nantinya rekan-rekan semuanya kalau ketemu lagi di semester depan sama saya akan belajar tentang anggaran perusahaan, ya. Bagaimana teorinya kita membuat anggaran itu yang secara teoritis dan harus sama dengan praktis, ya. Bagaimana membuat anggaran itu dengan metode-metode, ya, dengan teknis-teknisnya. Nah, kita akan belajar pada anggaran perusahaan. Jadi kalau digambarkan data ini, maka seperti ini jadinya. Dia garisnya miring dari kiri ke kanan, ya, miring ya. Dan titik-titik ini apa? Titik-titik ini membuktikan bahwa datanya itu tersebar di antara garis-garis ini. Kalau dia tersebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini,
dapat dipastikan data itu tidak normal atau tidak terdistribusi dengan normal. Jadi syaratnya apa? Saya bilang di sesi bukan di topik chi-square dan non parametrik, regresi itu datanya harus normal, ya. Bukti normal dari mana? Dia harus berada di antara garis-garis ini. Jangan sampai jauh menjauhi garis-garis ini, ya. Jadi memang cukup sulit, tapi hasil yang diinginkan itu sangat komprehensif. Datanya harus normal, buktinya mana? Nah, ini buktinya. Ya. Jadi kita cek dengan data Y dan X ya. Kita ingin buktikan berapa nilai Y, berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai X. Nah, kita ingin membuktikan regresi ini. Dengan datanya mana? Nah, ini. Jadi soalnya nanti waktu ujian seperti ini ya. Ada tabel, ada narasi. Jadi pada suatu kelas diteliti tentang, dimulai dari X dulu ya. Nah, ingat jika ada suatu judul, mulailah dengan X dulu. Misalnya apa? Pengaruh, ini H0 ya. H0, H1, sorry. H0 itu tidak ada ya, ingat aja. Tidak ada, inti kita penelitian adalah menolak H0 ini. Kalau H1 ada. Nah, seperti itu. Tidak ada pengaruh X. X-nya apa? Tidak ada pengaruh X terhadap Y. Ini karena nggak muat ya, maaf. Jadi saya buat seperti ini aja. Jadi tinggal ditulis saja. Tidak ada pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar. Jadi semakin pintar orang itu hasil belajarnya bisa jadi turun. Semakin tinggi nilai intelijensianya atau IQ-nya, hasil belajarnya terendah. Ya. Tapi seharusnya adalah dia semakin tinggi intelijensia, IQ, maka hasil belajar akan naik. Kalau dia sama-sama naik, itu disebutnya kan apa? Itu arah positif. Ya. Ingat lagi, kalau dia hasilnya nanti menghasilkan angka minus, berarti hasilnya berlawanan. Ya. Atau negatif. Ini ingat-ingat terus ya. Kalau negatif itu apa? Semakin tinggi intelijensia, maka hasil belajar itu akan turun. Jika semakin tinggi intelijensia atau IQ, maka hasil belajar akan turun. Masuk akal nggak? Enggak. Jadi nggak mungkin dia, jadi tidak mungkin ya kita akan menolak H0 ini ya. Kita hanya memverifikasi H1 ini. Ya. Oke, fokus ke sana. Oke, saya buktikan dengan menggunakan, kalau menggunakan rumus manual seperti ini ya. Oke. Bagaimana cara manual? Oke, cara manual. Nah, lupa, ini adalah salah satu masuk kepada UAS. Oke. Ini salah satunya akan masuk kepada UAS. Jadi yang menggunakan Excel atau manual, seperti ini caranya. Buka regresi sederhana. Nah, rumusnya tadi saya bilang. Nah, ini kalau menggunakan Excel, Excel nanti harus pakai data analis. Nah, ini. Nah, kalau menggunakan rumus, mana dia ya? Nah, rumusnya ini ya. Rumusnya ini, buktikan saja. Misalnya gini, saya rubah nih, maka rumusnya akan berubah juga ya. Nih, berubah ya. Jadi sudah saya bantukan. Nanti Excelnya kalau nggak salah, coba saya nanti cek lagi. Kalau nggak salah Excel sudah saya bagikan ini. Jadi tinggal membuktikan saja. Ya. Jadi saya sarankan ujian besok boleh menggunakan SPSS atau Excel ya. Kalau manual ya berarti harus buktikan ini dulu. Ini dari mana gitu ya. Dari 681 gitu ya. Nah, maksud rumus itu rumus tadi ini ya. Ini adalah pangkat dari 70, ini adalah pangkat dari 81. X kali Y seperti ini. Maka dijumlahkan, dapatlah ini. Itu prosesnya. Maka masukkan nilainya ke rumus. Maka kita akan menemukan nilai A, nilai B, dan nilai X. Oke, saya buktikan menggunakan data yang tadi, intelijensia, menggunakan data pakai Excel ya, data analis. Bagi rekan-rekan yang menggunakan Excel, coba lihat di file, ada home, ada data ya, data. Ada nggak data ini? Kalau belum ada, tampilkan dulu ya.
Nah, ini dia kita dibantu oleh Excel analisis sederhananya di sini. Nah, cara menampilkannya itu file, option, add in. Nah, ini bisa dilihat nanti videonya ya. Add in. Oh, tegang nih. Add in. Nah, ambil analisis toolpack VBA. Ya. Analisis toolpack VBA. Tekan go. Maka centang ya, centang VBA-nya. Kalau karena saya sudah centang, tekan OK ya. Maka dia akan tampil di sini ya. Buktikan aja nantinya. Nah, bagaimana kita membuktikannya dengan menggunakan Excel ya, data analis, ketik. Nah, kita apa? Ingat ya, kita itu regresi atau korelasi ya. Sekarang kita itu regresi ya, regresi sederhana. Regresi itu apa bahasa Inggrisnya? Nah, regression kata orang Prancis, regression. Oke, tekan oke. Nah, ini Y itu apa? Dependen. X itu ada independen. Atau X itu adalah terikat. Independen itu adalah bebas. Dan Y itu adalah terikat. Oke, datanya di blok saja Y. Oke, seperti ini. Kemudian juga seperti ini untuk X. Itu ya. Oke, kita buktikan. Nah, hasilnya kita boleh di sini ya, di rank sheet yang sama atau di new worksheet yang lain ya. Tapi biar mudah di sini saja ya. Saya hilangkan ini dulu. Salah ya. Ini sudah saya gunakan sebelumnya, saya ketik di sini saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sebentar saya hilangkan biar kita nggak ragu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bisa dicek di sini ya. Nah, ini dia dari sini ya, dari slide 9 kita mulai dari R dan R kuadrat. Di mana dia R dan R kuadrat? Di sini ya. R multiple R atau R kuadrat. Nah, R square multiple R ini R kali R saja gitu ya. Kalau ini R square, R pangkat 2 dan ini adjusted R square ya, R square yang disesuaikan. Nah, kita fokus ke sini. Nah, apa maksudnya? Nah, ini kita kalikan 100, jadikan 100. Jadikan 100%. Jadikan persentase. Artinya apa angka ini? Jadi kita fokus ke sini ya. Artinya adalah variabel X, intelijensia, mempengaruhi sebanyak atau sebesar 80% terhadap hasil belajar. Dan sisanya berapa? 100 kurang 85. 100% kurang 85. Nah, 15% dipengaruhi oleh faktor lain. Apa faktor lain? Intelijensia itu, hasil belajar bisa jadi kondisi ruangan, kondisi di kelas, teman di kelas, materi yang susah, dosennya, gurunya, seperti itu. Jadi sebanyak berapa? 85%. Tapi dari penelitian kita ini menemukan bahwasanya X itu ya sangat bagus ya, sangat signifikan bahwasanya 85% mempengaruhi intelijensia itu terhadap hasil belajar seperti itu. Nah, itu disebut dengan regression statistic adjusted R square. Nah, yang ini ya. Nah, ini koefisien signifikan R. Misalnya kita, nah ini kalau menggunakan manual ya. Caranya tinggal dibuktikan saja. Ya. Masukkan angkanya. Nah, seperti ini 20 ya. 20, ini 20, 3089 ini dia 720, ini dia 720, buktikan saja. Nah, dapatlah dia 0,67 ya.
tinggal buktikan saja. Ini saya mau hanya membuktikan menggunakan SPSS atau Excel. Nah, bagaimana cara menghitung T hitung? Nah, ini rumusnya. Tapi kalau menggunakan uji T ya, maksudnya uji T ya. Jadi urutannya adalah membuat hipotesis ya. Oke, ini sudah saya bantu. Ini urutannya model R ini kalau tampilan dalam bentuk SPSS. Tapi hasilnya sama kok ya, 85%. Sama ya. Nah, pertama kita adalah, jadi waktu ujian besok ada 4 poin penilaian ya. Mengembangkan hipotesis, ini akan saya bagikan ke Adlink. Jadi bisa ini tinggal dirubah saja ya. Kemudian hasil hipotesis yaitu dengan menggunakan SPSS. Kemudian poin ketiga adalah isi model. Jadi kita pahami seperti apa. Dan analisa. Analisa angkanya kita buat dalam bentuk kalimat. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini ya. Sama, intinya sama 850. Coba nggak? Sama nggak? Nah, sama ya, 85. Sama. Kemudian ANOVA B, ANOVA. Di sini juga akan ditemukan ANOVA ya, urutannya sama. Dan kemudian koefisien. Nah, koefisien seperti ini tabelnya kalau SPSS. Kalau menggunakan Excel sama seperti ini. Oke, kita buktikan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Saya buka dulu. File open. Oh, karena keluar ini. Jauh jadinya. Statistik regresi sederhana. Ini dia. Nah, ini tadi data yang sama, ada X dan Y. Intelijensia dan hasil belajar. Oke, analis, urutannya seperti ini. Analis, regression. Ingat ya, kita belajar pada topik regression. Kemudian linear, ya. Linear. Nah, oke, ingat X itu apa? Y itu apa? X adalah independence, Y adalah dependent. Oke, sudah terisi, maka tinggal kita tekan OK. Nah, hasilnya sama ya. Nah, 85. Nah, ini dia. Saya kopikan. Cara kopikannya seperti ini. Klik kanan, copy. Itu saja ya. Klik kanan, copy. Dan paste atau paste atau paste ya. Copy paste ke sini ya. Klik kanan, pastekan gitu ya. Nah, ini. Ini sudah saya pastekan. Nah, dapatlah 850 gitu ya. Kemudian hasilnya juga ada koefisien A. Koefisien A yang mana? Nah, ini dia. ANOVA A. Ya. Atau disebut dengan uji F. Kenapa uji F? Nah, ini ada F. Ya. F. Ini model R. Ya. Dan ini uji T. Uji T inilah yang kita hipotesis. Ya. Nah, oke. Ini sudah saya buat. Ke sini saya pertama kita adalah mengembangkan hipotesis. Misalkan pertama mengembangkan hipotesis H0 adalah tidak ada pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar. Kemudian H1 ada pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar. Nah, fokus kita yang mana? Fokus kita adalah menolak H0. Saya merahkan ya. Saya kasih aja warna kuning aja. Nah, fokus kita adalah menolak H0. Kalau kita menolak H0 berarti kita H1. Kita mencari ada nggak pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar. Tentu ada. Tentu ada pengaruh. Tapi kita buktikan dulu. Kalau kita lihat secara hubungan, maka diketahui sebanyak 85% ya. Intelijensia itu mempengaruhi hasil belajar. Jadi 15% sisanya adalah dipengaruhi makanan, lingkungan, atau guru gitu ya. Nah, ANOVA B. Nah, ANOVA B ini perlunya untuk apa? Jadi kita membuktikan bahwasanya model ini, model Y sama dengan ini, bisa nggak
udah fit nggak, udah fix nggak, udah mantap nggak gitu ya. Kalau belum mantap berarti nggak boleh melanjutkan oke uji T ya. Jadi urutannya seperti itu. Kita lihat dulu berapa persen hubungannya. Kemudian kita lihat model itu mantap atau fix atau bagus untuk menguji hipotesis ya. Nah, oke di sini dia caranya ada dua. Kita lihat F tabel. Nah, ingat ya sebelum semester tengah semester kalau nggak salah. Uji F tabelnya besar. F tabel itu nilainya harus besar dari F hitung. Nah, ini disebut dengan F hitung ya. Kenapa F hitung? Ya, karena sudah digunakan rumus-rumus, tapi dalam bentuk SPSS. Nah, ada dua kategorinya, F hitung sama sig titik atau sig hitung. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya F. Jadi kalau menggunakan SPSS atau Excel, cukup dengan sig ini aja. Kalau dia kecil dari 0,00, maka bisa disebut dengan model kita itu siap untuk diuji hipotesisnya. Ya, cukup di sini saja. Jika dia kecil dari 0,00, maka bisa dikatakan model kita itu, model regresi sederhana itu kita sudah bisa dilanjutkan atau bisa dilakukan untuk penelitian. Nah, kemudian ini dia uji T ya. Nah, disinilah kita mengetahui model kita. Ini tadi sudah saya temukan bahwa F hitung 51872. Nanti dilihat aja ya F tabelnya berapa. F tabelnya sama dengan berapa. Tapi biasanya kalau F hitung sudah besar, maka sig titiknya akan mengikuti aja. Ya, biasanya kecil ini. Tabelnya lupa saya tadi. Nanti kita cek lagi. Sebelum saya upload, saya akan bentukkan berapa F tabelnya ya. Nah, jadi kesimpulannya, nah ini dia. Maka boleh lanjut uji T seperti itu. Nah, uji T ya kita apa? Baru kita melakukan uji T ya. T hitung harus besar di T tabel. T hitungnya, nah ini dia. T hitung itu yang sebelum saya melanjutkan, ini adalah tabel untuk melihat uji T. Nah, konstan itu adalah apa? Konstan ini nilai A. Nah, ini nilai B ya. Ingat-ingat lagi ini nilai A, ini nilai B. Berarti ini X1-nya, intelijensia. Jadi kita fokus ke sisi ini aja, sisi yang di bawah aja, baris yang di bawah saja seperti itu. Sampai dari kiri ke kanan. Oke, ini akan saya bagikan juga, tenang. Yang penting paham dulu, jadi nanti mengulang video atau mengulang latihan cukup mudah. Ya. Nah, kita uji T dulu. Kita fokus yang di bawah kata saya tadi ya. Sig titiknya berapa? Sig titiknya adalah 0,00. Berarti kalau dia kecil dari 0,05, ini hal yang umum ya. Kalau hipotesis, nilai itu harus kecil dari alfa. Alfanya berapa? 0,05. Atau alfanya 0,1. Tapi karena ini 0,00, berarti H0, H0-nya ditolak dan H1 diterima. Saya warnai ya. Saya stabilo. Jadi artinya apa? Hipotesis kita ada pengaruh? Ya, tentu dong. Ya, kita hanya membuktikan saja. Berarti berhasil ya. Kita telah menolak H0 dan H1 kita diterima. Artinya ada pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar. Oke, seperti itu GT-nya. Nah, kita masukkan isi modelnya lagi. Minus, ini minus ya. Kenapa minus? Minus itu artinya berlawanan ya. Kalau dia plus, saling naik atau saling turun. Gitu. Nah, ini dia. Ini nilai A, saya bilang tadi. Ini nilai B. Ini titik ya, maksud titik itu adalah 0,931. Ada 0 ya. Nah, ini kalimatnya ya. Jadi kalau kita isi model seperti ini jadinya minus 12.768 tambah 0,931. Kalau nanti ditemukan ya waktu penelitian atau waktu ujian nilainya ini minus ya, ini misalnya minus gitu ya. Berarti ini ganti saja dengan angka minus. Seperti itu. Tapi karena ini hasilnya plus berarti plus ya. Nah, analisa terakhir. Jadi satu soal itu, jadi soalnya ada 4, ada 5, pilihlah 4 soal ya. Waktunya mungkin 3 hari ya. Karena kita Agustus tidak ada ujian lagi, tidak ada jadwal lagi, kita libur. Maka saya pastikan nanti di akhir bulan, coba cek dulu.
tanggal 27 soal diberikan, maka 30 dikumpulkan. Mau seminggu, Pak. Seminggu nggak apa-apa? Nggak sanggup 3 hari, Pak. Oh, berarti di tanggal 3. Oke, tanggal 3 ya. Tapi usahakan di apa ya? Di link ya. Jadi bisa kalau yang di WA, saya susah menilainya apa? Memberitahu nilainya. Tapi kalau di link langsung tahu nilainya kan? Ya udah saya nilai ya. Bapak Furkan, nilainya udah Iya, tahu baik, kan? Pak. Di link kemarin udah tahu ya nilainya berapa? Saya belum lihat, Pak. Belum lihat ya. Nah, kalau di link langsung tahu hasil belajar rekan-rekan semuanya. Tapi kalau WA, ya hanya saya yang tahu sama Tuhan gitu. Oke, seperti itu. Saya lanjut. Nah, analisanya pertama apa? Kita lihat dari R tadi ya. Ini kalimat R tadi. Lisan saya tadi saya jadikan tulisan seperti ini. Ya. Ini kalimatnya 15, sisanya 15% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain. Nah, kemudian uji F kalimatnya sudah ada. Nah, kalau sudah ada di sini berarti nggak perlu lagi dianalisa. Ya. Cukup di sini lagi. Ya. Kita ingin membuktikan nilai Y ini apa sih maksudnya gitu ya. Nilai Y adalah sebesar ini. Ya. 12,768. Jika X-nya 0. Ya, X-nya 0. Betul ya. 0 kali 931 berarti hanya tinggal ini saja lagi. Kalau tinggal itu saja artinya apa? Jika Y arahnya negatif, berarti berlawanan. Maksudnya adalah jika Y naik, ya, Y itu apa tadi? Oh, Y hasil belajar, maka X turun. Ya. Y hasil belajar. Jika nilai Y naik atau hasil belajar naik, maka X-nya turun. Itu maksud dengan angka negatif. Gitu ya. Jadi, oh saya negatif Pak, saya positif. Jangan takut, semuanya ada maksudnya. Seperti itu. Jika kalau kita buat kalimat seperti apa? Jika hasil belajar naik, ya, maka intelijensia turun. Jika orang yang memiliki intelijensia turun atau rendah, maka hasil belajarnya naik. Jika X-nya masih 0 gitu ya. Ini cuma membuktikan nilai Y itu apa sih maksudnya seperti itu. Nah, cara baca nilai Y sama dengan 12,768 ini ya, ini kalimatnya. Maka intelijensia turun dan begitu sebaliknya. Sebesar 12,768. Sebaliknya itu maksudnya jika ini turun, maka ini naik. Itu aja. Itu maksud sebaliknya itu ya. Oke. Sebesar 12,768 satuan. Nah, yang ketiga, arah variabel X adalah positif. Kenapa positif? Nah, ini dia. Ini dimaksud dengan positif. Artinya searah sebesar 0,931. Artinya apa? Jika intelijensia naik, jika X naik, maka Y naik. Ya, itu maksudnya. Itu maksud dari model ini. Gitu. Ya. Jika nilainya 1, berarti dapat dihitung aja lagi berapa Y-nya. Berarti minus berapa itu? Plus 768. Ini minusnya. Nah, ini minusnya ditambah 931. Nah, nilai Y kalau nilainya 0 atau 1 masih sebesar minus ya. 12,767. Itu maksud dari rumus yang kita temukan dengan SPSS atau Excel. Nah, yang keempat, nah ini yang perlu juga kesimpulan kita adalah hipotesis atau H1 diterima dengan kalimat ada pengaruh intelijensia terhadap hasil belajar dengan arah positif ya. Kalau arah yang belum ditentukan di awal itu one tail atau two tail. Nah, ingat lagi ya. Oke, tapi karena kita belum di awal itu belum tentu positif negatifnya berarti disebut apa? Disebut dengan two tail ya. Two tailed. Kalau sudah ada di awal berarti one tail. Nah, itu ya. Saya berikan nanti ya file ini untuk rekan-rekan semuanya untuk kisi-kisi jawaban nantinya. Seperti itu. Di link aja. Tapi kalau belum ada, tolong WA saya ya. Ke link atau ke WA Pak Furkon aja yang lebih cepat. Ke WA Pak Furkan aja, Pak.
Ya, nggak perlu buka apa ya, buka link ya. Iya Pak, karena teman-teman itu sebagian ada yang susah Susah. buka link. Mm-mm. Oh, gitu. Oke, itu aja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nah, bedanya tadi dengan non parametrik, ya non parametrik cukup hanya hipotesis, sedangkan regresi banyak ya. Ada berapa halaman nih? 2 halaman. Ada 2 halaman. Kalau hipotesis menggunakan non parametrik cukup satu ini aja ya tadi ya sedikit aja. Cukup satu tabel kita buat langsung berapa nilai signya dan apa kalimatnya. Itu aja sih. Nah, setelah itu sesi berikutnya kita belajar regresi berganda. Nah, regresi berganda setelah ini. Oke, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi soal besok dimulai setelah UAS ini sampai sesi 17 ya. Soalnya ada 6 sudah saya siapkan tapi pilih 4 ya. Pilihlah yang termudah, yang paling paham. Jadi kalau 4 berarti satu soal bernilai 25 poin. Kalau 3 poin 3 soal betul berarti 75. Ya lumayan lah ya, B. Yang penting saya janji kalau kuliah sama saya minimal B ya. Yang penting ada usahanya dulu, jangan mencontek. Ada usahanya, ada semuanya gitu ya. Jangan menyerah-nyerah ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan pada hari ini. Pada sesi ini kita ketemu di 19.15 nanti setelah sholat maghrib. Gimana? Pak, Ibu Oke, Pak. semuanya? Apa Pak Furkan? Oke, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak.